Kami perkenalan dulu. Kami dari kampus UNU Yogyakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan kami dari Prodi Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Rosyid Akhul Muslim, asli Cilacap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wadiyandika, asli Blora. Selanjutnya. Dan saya Ilmi Himadani dari Magelang. Saya Rafila Alda Zahira dari Jogja. Dan saya Velia Maulidin Abdullah dari Garut, Jawa Barat. Sebelumnya boleh tahu atas nama siapa? Oke, kalian sudah kenalan. Kakak kenalan ya. Panggil kakak nggak apa-apa ya, karena kalian lihat kan masih muda ya. Oke, namaku Kak Wina, ya Wina Kristiana Dewi, biasa dipanggil Kak Wina. Di sini di gereja ini kakak sebagai salah satu full timer di gereja ini, bisa dibilang seperti itu, full timer ya. Jadi memang pengerja yang sepenuh waktu. Nah, di sini saya jelaskan enggak apa-apa ya. Posisi kakak ya. Kakak di sini sebagai salah satu pembicara, atau mungkin kalau di teman-teman itu ustazah ya, seperti itu. Terus yang kedua, kakak juga ada di bagian penggembalaan, artinya departemen yang merawat jemaat, seperti itu. Artinya yang menggembalakan jemaat. Terus saya juga ada di departemen P2, divisi P2 itu divisi perintisan dan pengembangan. Dan kemudian yang terakhir kakak ada di divisi Humas yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan, seperti itu. Itu perkenalan dari kakak. Oke. Untuk mungkin Kalau boleh tahu kakak itu asalnya dari mana? Oke. Ya, kalau kakak sendiri asalnya Jogja. Kan kelihatan ya manis-manisnya ya. Jogja, kakak rumahnya di sini, Modinan di sini. Ya, gitu. Terkait dengan perumahan di lingkungannya kakak itu, apakah bermayoritas Muslim seperti Jogja pada umumnya, atau apakah ada toleransi di sana, agama lain selain Muslim? Oke, kalau dari tempat tinggal kakak sendiri, ini kebetulan kan kakak tinggalnya ada di Modinan, tapi ada rumah juga di Jalan Turi, seperti itu. Nah, yang di Modinan sini kebetulan memang jelas mayoritas Muslim. Cuman di daerah situ kebetulan juga sekitar 30% jadi lebih banyak lah daripada yang seharusnya gitu kan. Lebih banyak itu Kristen Katolik juga. Tapi memang 60%, 60-70% tetap Muslim. Tapi untuk Kristen Katolik di situ juga cukup banyak. Tapi kalau di lingkungan kakak yang ada di Jalan Turi, nah itu memang dari satu kompleks itu ada sekitar hanya 3 kakak. Ya, satu kompleks itu 3 kakak yang beragama Kristen. Seperti itu. Ya, tentu saja berbicara dengan perbedaan agama di lingkungan masyarakat, khususnya di tempat tinggal kakak, apakah toleransi beragama di sana itu berjalan dengan bagus, atau apa mungkin ada beberapa kasus yang sepertinya kurang enak didengar, atau bagi kakak sendiri yang mayoritasnya adalah Muslim sebagai umat yang berbeda dari bukan mayoritas, apakah kakak pernah merasakan seperti diskriminasi atau apa? Hanya ingin tanya tentang toleransi beragama di lingkungan kakak itu bagaimana? Ini nggak apa-apa, boleh cerita? Nggak apa-apa, boleh, bener ya? Ya, oke. Ini kita santai ya, cerita aja sesuai dengan pengalaman kakak ya. Nah, kalau di daerah Modinan ini ya, kalau saya boleh cerita itu saya bisa sangat bersyukur. Karena apa? Karena memang mayoritas Muslim, tapi ketika kami itu mengadakan yang namanya pengajian lah, kalau istilahnya seperti itu, pengajian, atau kalau di tempat kakak itu namanya komsel atau ibadah, itu tetangga, warga sekitar mereka welcome sekali, dan
Ya itu bersyukurnya seperti itu, mereka welcome, mereka nggak mempermasalahkan. Oh ini ada, biasanya kan ya kita kadang kalau lihat di media kan sering kayak gitu ya, kalau ada yang melakukan ibadah di rumah-rumah gitu kan biasanya pada protes. Tapi kalau yang di Modinan ini saya sangat bersyukur, mereka welcome, tidak pernah mempermasalahkan, dimana ketika kami berkumpul. Dan biasanya kalau di agama Kristen itu kalau ketika kita berkumpul kan mesti ada nyanyi-nyanyi gitu kan, terus kadang rame, ada parkiran terganggu apa, mereka welcome, mereka nggak masalah. Tapi ini kakak nggak apa-apa ya cerita. Nah, di tempat tinggal kakak yang di daerah Turi itu ya teman-teman, itu kan kompleks seperti itu dan hanya beberapa orang saja yang beragama Kristen Katolik. Nah, ada hal yang kakak merasa kurang nyaman, tapi it's okay karena ya memaklumi bahwa ya di situ kami minoritas. Ada beberapa hal yang kurang nyaman di mana awal sekitar 8 tahun yang lalu gitu, even sampai hari ini sih gitu kan, sampai hari ini ketika kakak tinggal di sana itu kakak punya dogi gitu kan, punya anjing gitu. Nah biasa memang anjing ini kakak ya karena rumahnya itu ada pagernya ya, rumahnya itu ada pagernya ya, dia mau keluar di area rumah itu atau masuk ke rumah ya itu biasanya seperti itu di tempat tinggal kakak yang lama. Tapi ketika kakak pindah ke sana itu beberapa tetangga itu merasa nggak nyaman kalau di depan rumah itu ada doginya, padahal nggak keluar pagar loh ya, nggak keluar pagar. Bahkan ada beberapa itu yang sampai marah-marah nyamperin, pokoknya nggak boleh di kompleks ini adalah kompleks semua penduduk aslinya itu yang pertama-tama itu mohon maaf ya Muslim semua, jadi nggak boleh pelihara anjing di sini. Terus lu kan saya sempat ngotot waktu lu kan ini nggak keluar, ini kan di area rumah saya, nggak keluar ke jalan, tetap nggak boleh, tetap nggak bisa. Kalau mau tinggal di sini harus ngikut aturan di sini, nggak boleh pelihara anjing, even itu di tanahmu sendiri kayak gitu. Jadi waktu itu sempat ngotot-ngototan, maksudnya ngotot itu saya berusaha nggak ribut juga, tapi saya cuman bercerita bahwa ini anjing saya pelihara dari kecil dan saya merasa bahwa ini sudah menjadi keluarga saya. Kalau saya diminta untuk menyingkirkan anjing ini ya rasanya gimana sih Bu, Pak, saya sempat bilang gitu. Tapi ya ini aturan di sini nggak boleh kayak gitu. Sempat saya diototin gitu, cuman ya sekali lagi saya nggak rela kalau anjing itu harus saya singkirkan dari rumah. Akhirnya saya mengambil satu keputusan, oke, saya nggak keluarkan anjing itu, jadi di dalam rumah terus gitu. Karena ketika itu keluar dari pintu kelihatan, itu mesti ada yang datengin seperti itu. Itu sedihnya di situ. Even sampai hari ini pun anjingnya karena udah tua ya, itu kan 8 tahun lalu akhirnya dia mati gitu kan. Nah selain anjing kakak itu juga punya kucing gitu kan, dan kalau kucing seharusnya enggak terlalu itu ya, enggak terlalu, tapi tetap aja mungkin saya kurang tahu ya, saya kurang menangkap apakah memang ada intoleransi di sana. Tapi ketika kakak pelihara kucing juga itu gitu kan, yang notabene seharusnya nggak haram dan sebagainya, itu juga tetap diprotes kayak gitu, tetap diprotes, nggak boleh karena kotorannya nanti kalau kami lewat di depan rumah harus ke masjid dan ternyata di situ ada kotoran, itu kami najis seperti itu. Jadi artinya tidak boleh juga pelihara kucing. Ya akhirnya ya kucing tetap saya pelihara tapi tidak pernah keluar seperti itu. Itu yang terjadi di lingkungan kakak yang ada di Jalan Turi. Beda sekali dengan yang di Modinan. Yang di Modinan yang dulu anjingnya itu malah dilepas. Jadi dia main ke tetangga kayak gitu dan mereka enggak masalah. Dan ketika saya pindah ke Jalan Turi itu ya shock juga gitu, kok beda banget ya. Beda banget. Itu sih. Itu sedikit cerita dari kakak mengenai lingkungan kakak. Sedikit tahu di lingkungan kakak kan tadi bicara tentang kucing juga. Tapi karena normalnya di lingkungan muslim juga itu kucing kan bukanlah hewan yang dihindari ataupun disingkirkan karena kotorannya atau apa. Karena kucing itu juga tahu sendiri untuk
hal itu? Apakah di lingkungan kakak sebelumnya itu warganya sendiri apakah ada yang memelihara kucing atau benar-benar tidak ada? Ya, waktu saya ditegur juga itu saya sempat bertanya apakah di sini itu benar-benar enggak ada ya yang pelihara binatang. Iya, Saya sempat seperti tanya gitu. Terus ada salah satu ibu-ibu bilang, "Oh, ada, tapi mereka semua ngikuti aturan di sini. Semua kucing enggak boleh dilepas, harus di kandang," kayak gitu. Harus di kandang. Seperti itu sih. Itu kenapa akhirnya ya udah kucingnya ya saya berusaha untuk menghargai ya. Iya. Itu kenapa sampai hari ini pun kakak pelihara kucing ya di dalam rumah. Ya sebisa mungkin enggak saya lepas karena ya saya tinggal di situ, betul. Karena pernah. Jadi kakak itu punya beberapa kucing gitu, ada yang sempat lepas pulang mati. Pulang sampai rumah mati dan ternyata itu bisa jadi. Ini kakak nggak menuduh ya. Tapi kalau matinya mendadak artinya itu kena racun seperti itu. Dan itu waktu itu aku nangisnya bener-bener kayak, aduh sakit banget kan dadakan. Tiba-tiba habis main gitu kan, buka pintu tiba-tiba lari gitu kan. Lari yang itu kita nggak tahu kapan larinya. Tiba-tiba dia udah ada di depan teras gitu, udah kejang-kejang. Aduh sedih banget. Jadi ya kayak gitu. Apakah ada yang lain mau lanjutkan? Mungkin dari apakah perbedaan agama menjadi kendala dalam membangun kerukunan? Iya, menurut kakak sendiri. Karena yang namanya kerukunan itu kesadaran ya kak ya, kesadaran masing-masing ya, kesadaran masing-masing. Jadi sebenarnya kalau kita semua memiliki kesadaran untuk membangun kerukunan apapun agamanya, pasti bisa terjalin seperti itu, bisa terjalin ya. Salah satu contohnya adalah tempat tinggal saya di Modinan, ya kan itu perbedaan banyak loh ya, ada Muslim, Katolik, Kristen kayak gitu. Tapi ketika kami memiliki kesadaran saling menghargai, akhirnya ya rukun, ya kan. Tapi berbeda dengan yang tidak menyadari. Yang ditonjolkan adalah perbedaannya. Itu kenapa kerukunan tidak bisa terjalin. Jadi memang ya perbedaan agama itu kalau kita nggak menyadari, ya nggak akan terjalin. Karena itu kesadaran masing-masing pribadi. Itu kalau menurut aku ya seperti itu. Selanjutnya, adakah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan rutinan gitu di masyarakat? Jika ada, mohon ceritakan secara lengkapnya gimana? Berarti di tempat tinggal ya? Iya. Nah, kalau di tempat tinggal kakak yang di Modinan itu kan ada ibu aku gitu yang tinggal di situ. Nah, itu biasanya di agama Kristen itu ada yang namanya komsel, komunitas kelompok sel, yang itu dilakukan seminggu sekali. Nah, kebetulan di rumah ibu saya ini yang di Modinan ini dapat kejatahan sebulan sekali. Jadi kan keliling tuh dari satu, nanti tempatmu minggu ini, minggu depan ke tempatmu. Nah, kebetulan di tempat ibu saya kena jatah pokoknya sebulan sekali itu ada. Dan ya berarti kan itu rutin ya, dan it's fine, it's okay, nggak masalah kayak gitu. Nggak dipermasalahkan lah gitu oleh lingkungan dengan ibadah rutin yang sebulan sekali itu, dan mereka juga welcome. Tapi pernah juga gitu yang saya di Turi itu ya, pernah suatu saat itu aku ngadain pertemuan keluarga teman-teman karena ulang tahun terus karena parkiran banyak kayak gitu, itu juga mungkin mereka terganggu. Intinya enggak boleh lah ada ibadah di situ dengan alasan parkirannya mengganggu seperti itu. Dan sejak saat itu ya udah enggak pernah lagi aku adain acara di rumah yang Turi. Seperti itu sih. Mungkin untuk yang di gerejanya sendiri rutinan mungkin setiap minggu atau setiap bulan itu
apa aja ya kalau boleh tahu? Oke, ini kan kita berbicara di gereja. Kalau tadi kan lingkungan tempat tinggal kakak ya. Kalau di gereja ini jelas every week, setiap minggu, hari Sabtu, sore dan Minggu itu full tempat ini dipakai untuk ibadah. Ya, dan kemudian setiap hari itu juga dipakai. Ya, jadi setiap jam 7 sampai jam 9 itu di tempat ini ada yang namanya Pondok Daud. Ya, di mana nanti jemaat itu boleh datang untuk sekedar istilahnya apa ya, kalau di tempat teman-teman kayak zikir kayak gitu ya, seperti itu. Nanti teman-teman di sini, jemaat di sini boleh datang untuk doa, menenangkan hati dan sebagainya, daripada larinya ke tempat-tempat yang nggak karuan kalau punya masalah. Nah, kita buka untuk silahkan datang doa bareng-bareng di sini, seperti itu. Nanti jam 12 itu juga ada 12 sampai jam 1. Terus nanti malam itu jam 5 sampai jam 8. Nah, ya itu cuman acaranya ya doa bareng. Kalian mau datang 30 menit langsung pulang oke, 3 jam di situ juga oke, seperti itu. Itu kalau yang kegiatan hariannya di tempat ini. Tapi kalau yang selalu rutin itu ya Sabtu dan Minggu itu ibadah. Itu. Ada lagi? Mungkin untuk pertanyaan terakhir, ada nggak ya sekiranya kejadian yang kurang mengenakan di lingkungan gereja ini yang mungkin dari agama lain kayak menolak gitu sesuatu acara gitu? Oke, thank you teman-teman. Nah, ini kebetulan kakak ini kan di bagian humas juga, jadi tahu persis dari awal gereja ini berdiri sampai hari ini. Artinya gereja ini berdiri almost 5 years, hampir 5 tahun di tempat ini. Ya, dulu ini adalah tempat futsal. Ya kan, tempat futsal dan kita beli dan kita bangun jadi gereja. Nah, teman-teman harus tahu ya bahwa gereja ini, tempat ini itu memiliki izin resmi. Izin resmi bukan gedung pertemuan kayak gedung-gedung yang lain, dan ini sudah memiliki izin permanen gereja. Dan itu dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Nah, apakah mudah mencari izin gereja? Enggak mudah, teman-teman. Ya, enggak mudah. Kakak, kita gereja ini baru mendapatkan izin itu keluar itu bulan Juni kemarin. Bulan Juni kemarin, dari proses 4 tahun kami ada di sini. Baru kemarin itu. Yes. Selama itu proses itu berjalan. Dan apa saja yang kami lewati gitu kan? Yang kami lewati itu adalah proses perizinan sesuai dengan Perbub dan SK 3 Menteri. Teman-teman tahu ya, tentunya SK 3 Menteri mendirikan rumah ibadah itu kan ada syarat-syaratnya. Ya, dan di Perbub itu juga ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah harus mengadakan sosialisasi dengan warga, ya kan. Terus kemudian nanti ada rekomendasi dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Terus nanti baru ke perizinan satu atap. Belum nanti ke PU, belum nanti balik lagi ke Bupati. Itu memang prosesnya seperti itu. Tetapi yang paling sulit, kenapa proses ini begitu panjang, itu adalah ketika kami mengadakan sosialisasi pendirian gereja di masyarakat. Dan tentunya kita tahu bahwa nggak semudah itu. Yang namanya penolakan pasti ada. Ya, kalau teman-teman itu nanti bisa browsing atau apa, lalu akan menemukan bahwa awal-awal kami mencari perizinan sempat terjadi yang namanya pemasangan spanduk. Ya, pemasangan spanduk kami warga menolak kayak gitu. Dan itu terjadi seperti itu. Bahkan ketika kami sosialisasi, yang namanya sosialisasi itu kan pertemuan seperti ini ya, di mana kami datang dan di situ juga dihadiri warga begitu banyak seperti itu, dan kami mengutarakan bahwa kami di sini sudah membeli tempat ini dan kami saat ini sedang mengadakan sosialisasi di mana kami mau mendirikan gereja. Dan yang terjadi saat itu memang ada 2 kubu ya, di mana kubu yang satu itu adalah kubu yang sangat toleransi, di mana mereka kalau memang sesuai dengan peraturan ya silahkan kayak gitu. Tapi ada satu sisi-sisi yang
satu kubu yang dimana mereka kekeh untuk kami tidak mengizinkan, kami menolak adanya gereja di tempat ini, seperti itu. Dan boleh cerita Boleh. alasannya apa? Alasannya itu macam-macam. Ada yang mengatakan intinya itu pasti kalau ada gereja di tempat ini itu akan mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kami, kayak gitu, pertumbuhan di mana mereka memiliki ketakutan, di mana anak-anak mereka nanti mungkin bisa beralih agama. Ada ketakutan seperti itu. Terus ada ketakutan juga nanti jadi rame di tempat ini. Terus ya ada yang mengatakan bahwa nggak bisa, di sini sudah sebagian besar mayoritas itu orang Muslim. Di sini hanya sedikit orang yang beragama Kristen. Jadi cari tempat lain. Intinya mereka memiliki argumentasi mereka sendiri, alasan-alasan mereka sendiri. Tetapi saya bersyukur ada orang-orang, ada warga, ada perangkat desa yang mereka memiliki pemikiran yang sangat toleransi, di mana mereka mengatakan ya kami tidak masalah, kalau kami sih tidak masalah, asal semua perizinannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dari argumen teman-teman yang toleransi inilah kami berusaha untuk memenuhi semua syarat. Dimana kan ada syaratnya itu kalau mau mendirikan gereja harus ada KTP dan tanda tangan 90 warga yang mendukung. Terus ada 60 KTP dari jemaat dan sebagainya. Dan ya saya bersyukurnya di sekitar sini ada teman-teman, ada warga yang mendukung dan mereka memberikan KTP untuk intinya ya silahkan diproses seperti itu. Walaupun ya tetap ada dipasang spanduk-spanduk seperti itu. Bahkan kemarin sempat dibantu dari kepolisian juga, di mana kepolisian menjaga keamanan tempat ini karena takut nanti ada hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi kayak gitu. Ya, tapi ya pelan-pelan kami mencoba untuk memenuhi semua syarat. Bahkan sampai hari ini pun ya kami tetap ingin berbaur dengan masyarakat sekitar dengan cara Dengan cara kami ya keberadaan kami di sini bermanfaatlah buat warga. Seperti itu. Syarat-syarat yang mereka berikan intinya tidak boleh mengganggu lalu lintas dan sebagainya, itu ya kita coba penuhi semuanya. Bahkan teman-teman nanti bisa tanyakan bahwa kami melibatkan warga juga untuk ngatur parkir, keamanan dan sebagainya. Jadi artinya kami di sini berusaha untuk tetap ya menjadi istilahnya kalau kakak menjadi berkat lah bagi warga sekitar gitu. Mungkin sekian dari kita. Mungkin ada mau tambahan? Cukup. Sedikit tambahan, kan sudah sangat berlalu cukup panjang, cukup lama yang 5 tahun ini. Melihat respon warga sekitar di mana gereja ini sudah diresmikan juga, ada beberapa orang yang berinisiasi untuk setidaknya meminta maaf, karena maaf saja kan bagi saya sendiri kan saya juga Muslim, di mana saya itu sangat against ataupun menentang terhadap perilaku seperti itu, karena di agama saya sendiri di Muslim kan diajari juga untuk bertoleransi terhadap sesama, untukmu agamamu, untukku agamaku, di mana ya kita itu tidak ada hak untuk mengganggu orang lain gitu. Apakah di warga lain ini ada yang berinisiasi untuk setidaknya meminta maaf setelah sekian lama ini? Oke. Ini menurut pengalaman kakak sendiri ya, karena kebetulan yang di lapangan yang berjalan itu adalah kakak, jadi kakak juga tahu sebenarnya kakak tahu maksudnya teman-teman yang kemarin sempat menolak itu yang mana aja kan kakak tahu gitu. Tapi memang sampai hari ini pun dari pihak-pihak yang menolak kemarin ya memang ya kami nggak mengharapkan mereka minta maaf gitu loh, karena bagaimanapun ya itu pendapat mereka. Ya kan ketika mereka menolak itu artinya mereka punya pemikiran mereka sendiri, punya pendapat mereka sendiri, punya
keyakinan mereka sendiri, dan sebenarnya ya kami tidak berhak untuk menuntut maaf dari mereka. Ya, kami tidak berhak untuk mereka minta maaf karena ya bagaimanapun itu hak asasi mereka. Ya, itu hak asasi mereka dan it's okay. Kami pun nggak masalah untuk mereka memiliki keyakinan seperti itu, bahwa ya menolak seperti itu dan mereka nggak minta maaf pun nggak masalah. Seperti itu. Sepertinya ya memang cukup mungkin sedikit memberi tambahan di mana tema kita hari ini kan toleransi antar umat beragama, di mana ya umat beragama di Indonesia kan memiliki banyak sekali beragam suku maupun agama dan keyakinan, dan toleransi itu sangatlah dibutuhkan untuk mencapai kemerdekaan atau mencapai kebersamaan untuk membangun Indonesia ini bersama-sama. Mendengar dari cerita Kak Wina tadi, sepertinya toleransi yang berada di sini itu tergantung, tapi tetap saja yang namanya toleransi itu kan berproses, di mana karena sepertinya respon dari masyarakat tidak atau belum ada yang meminta maaf terhadap seluruh pelakuannya. Mungkin selaku kita bukan mewakilkan, tapi kami juga ingin minta maaf karena mereka juga salah satu umat kita, bahwa ya karena ada beberapa orang yang memang karena aliran agama Islam sendiri di Indonesia itu kan banyak sekali, sehingga mungkin ada beberapa yang strict ataupun gimana, cuman ya kami selaku ini karena mendengar perlakuan seperti itu yang kami sendiri itu juga sangat tidak mengenakan, agar hal itu tidak terjadi di masyarakat lagi. Kami juga ingin menyampaikan permintaan maafan kita mungkin dari masyarakat sekitar dan juga saya berterima kasih kepada masyarakat yang sekitar juga yang tentunya mendukung proses toleransi beragama ini. Sekian dari saya. Dia mau menambahkan? Kalian diam-diam aja. Mungkin sekian dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. saling-saling. Oke. Kita juga, kakak juga thank you ya, maksudnya kalian apa ya, mau bertanya kayak gitu. Kita berbagi pengalaman ya kan, dan ya kalian harus jadi orang hebat ya, jadi orang yang baik ya. Karena buat apa ya, hidup cuma sekali, masa kita mau jadi orang-orang yang apa ya, membuang-buang waktu kita dengan hal yang enggak menyenangkan. Ya, kalian harus jadi orang-orang. Terima kasih. Ya.